Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia, teman-teman dari HIPMI PT UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sudah menyelenggarakan acara Zoom webinar di malam hari ini. Alhamdulillah akhirnya bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan teman-teman dari HIPMI PT UMJ, sekaligus juga bertemu kembali dengan Mas Sandiaga Uno, yang alhamdulillah sekarang menambah profesi barunya sebagai podcaster. Izin Mas, akhirnya saya menemukan satu konten yang bermanfaat, yang akhirnya kalau saya di waktu rebahan saya ada bisa lebih produktif dengan mendengarkan konten-konten podcast dari Mas Sandi juga. Nah, terkait dengan tema hari ini, saya juga sedikit akan sharing tentang apa dan bagaimana industri kreatif di era pandemik, terutama kaitannya dengan bisnis yang saya geluti di bidang F&B, kuliner, dan franchise. Di COVID-19, era pandemik yang sama-sama kita hadapi di tahun 2020 ini merupakan krisis keempat yang saya alami. Dalam perjalanan usaha 17 tahun, dari awal di tahun 2003 sampai sekarang, 4 kali kami melalui krisis. Pertama adalah krisis finansial di tahun 2008, dilanjutkan dengan krisis finansial di 2014, dan 2016 yang saat itu nyaris membuat perusahaan kami juga hampir bangkrut, dan sekarang adalah krisis keempat yang dilalui. Bedanya adalah kalau dulu krisis tersebut finansial dan hanya dialami oleh segelintir perusahaan saja, namun sekarang dialami semua, mulai dari pengusaha kecil, menengah, sampai pengusaha dalam skala yang besar. Sehingga kita memiliki banyak teman-teman yang bisa diajak sharing dan berdiskusi. Hari ini saya juga akan sharing bagaimana bisa melalui fourth crisis, atau mudah-mudahan kita sama-sama bisa melewati krisis ini juga, dan tentu bagaimana justru bisa mengambil peluang atau scale up bisnis di masa pandemik ini. Tidak bisa dimungkiri banyak bisnis yang mengalami penurunan di era pandemik. Namun juga ada juga bisnis-bisnis yang justru mengalami peningkatan luar biasa. Seperti diantaranya pasti berbasis bisnis kesehatan mengalami peningkatan. Pembelajaran online atau edukasi online juga meningkat drastis. Demikian pula dengan aplikasi yang berbasis online daring seperti Zoom Talk yang hari ini kita gunakan. Namun demikian, semua yang berbasis digital rupanya juga mengalami peningkatan, termasuk diantaranya adalah makanan online. Itu sebabnya kalau saya share sedikit, banyak teman-teman yang kemudian kreatif menciptakan bisnis kuliner yang berasal dari dapur virtual atau dapur rumahan, yang sebelumnya mereka pada saat mau mulai bisnis ragu-ragu, ada perasaan kesulitan untuk memulai bisnis akibat modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk menyewa tempat, renovasi, dan lain sebagainya. Sekarang mendadak sudah bisa dilakukan dengan bentuk dapur virtual, dan ini adalah salah satu peluang yang kemudian muncul di era pandemik ini. Saya ambil contoh, ada salah satu teman saya di Surabaya membuat usaha berjualan seafood berbasis makanan kepiting yang sangat enak. Awalnya dia hanya membagikan makanan masakannya sendiri, kepiting, ke lingkaran teman-teman, termasuk saya. Yang kemudian saya mulai posting di sosial media, di Instagram Story, dan sebagainya. Rupanya memunculkan rasa penasaran dari orang-orang untuk mencoba kepiting tersebut. Dan sekarang, dalam waktu 1 bulan saja, dia sudah bisa mendapatkan pesanan sehari sebanyak 40 porsi. Dengan omset penjualan per hari mencapai 10 juta rupiah, yang padahal itu hanya dilakukan di dapur rumah saja dengan 1 orang karyawan. Sehingga muncullah inovasi-inovasi baru berbentuk cloud kitchen dan dapur virtual yang kemudian muncul. Nah, yang kedua adalah peluang ini memunculkan sinergi dan kolaborasi yang baru. Sinergi dan kolaborasi ini adalah satu kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk diimplementasi. Pada saat kita membawa spirit kolaborasi, mungkin kita sebagai founder menggaungkan spirit tersebut, tetapi implementasi di lapangan terhadap tim tidak mudah membawa partner satu dengan partner yang lain bisa bergabung. Ibaratnya adalah pada saat kita menggabungkan satu skill atau satu kekuatan di antara ya kita sebagai entrepreneur tentu memiliki kelebihan masing-masing. Ada yang memiliki keahlian di bidang marketing, ada yang memiliki keahlian di bidang
operation, product development, dan mungkin seperti saya yang memiliki skill di bidang scale up bisnis atau franchising. Sehingga dari situ pada saat sinergi itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Yang akhirnya coba dilakukan, termasuk pada saat kita menggaungkan visi di tahun 2020, kita membawa spirit baru yang bernama Goalaboration, gabungan dari kata goal, collaborate, dan action. Pada saat tim sudah bisa memahami bahwa collaboration menjadi visi bersama, akhirnya mau tidak mau semakin open-minded dan terbuka untuk menerima kehadiran partner baru untuk berkolaborasi menjadi lebih baik. Dan akhirnya yang terjadi adalah bisa menciptakan satu bisnis-bisnis yang luar biasa. Salah satunya, alhamdulillah di 2020 kemarin, salah satu bisnis yang baru kita launching, yang mudah-mudahan teman-teman pernah mendengar, bernama Ngikan Yuk. Itu adalah satu bisnis yang baru aja kita launch di akhir 2019 kemarin, dan per hari ini sudah berjumlah 160 cabang. Salah satu kuncinya adalah dengan berkolaborasi dengan content creator dan influencer yang sangat terkenal, Rachel V-nya dan Okin, yang ternyata hasilnya luar biasa. Demikian pula dengan bisnis saya yang lain pada saat membangun coffee shop bernama Forestry Coffee, menggandeng selebgram bernama Deva Mahendra, dan membangun bisnis kekinian berkolaborasi dengan Arif Pipang, YouTuber stop yang sangat terkenal di Indonesia. Nah, pada saat menggunakan strategi sinergi dan kolaborasi, tentu ini menjadi satu penggabungan kekuatan yang luar biasa. Dan yang tidak kalah penting, itu it's not about ideas. Jadi bukan tentang ide bisnis, tapi it's about making ideas happen. Yang terpenting justru bukan idenya, karena ide itu murah, tetapi bagaimana kita bisa mengeksekut dan bisa menjalankan ide tersebut. Jadi kuncinya adalah action. Karena di balik krisis, betul seperti yang dikatakan Mas Sandi, akan muncul orang-orang kaya baru, akan muncul orang-orang yang sukses baru, termasuk diantaranya Mas Sandi yang lahir dari krisis 98 yang kemudian sekarang luar biasa. Nah, ini saya yakin bisa juga menjadi kesempatan buat teman-teman yang mungkin pada krisis kali ini harus kehilangan pekerjaan, mengalami PHK, yang kemudian ini mau tidak mau menciptakan justru peluang untuk menjadi entrepreneur. Dan bahkan sekarang bisnis sudah bisa dimulai dari rumah, sudah bisa dimulai dari kos-kosan, bisa dimulai sambil rebahan, selama kita menggunakan strategi yang positif, yang baik, dan optimisme yang terus dibangun, maka insya Allah itu akan membawa satu kemajuan yang luar biasa. Saya pikir itu dulu, Mas Reza, pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Jadi mohon maaf deputi kami, Uleni Ukar tidak bisa hadir dan beliau mengundurkan ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari diskusi pada malam hari ini. Baik, Bapak sekalian, rekan-rekan yang berbahagia, jadi bicara mengenai ekonomi kreatif di era pandemi memang sebuah fenomena yang menarik. Mengapa seperti itu? Karena kita belum pernah mengalami hal seperti ini, begitu kan? Ini yang mungkin menjadi daya tarik tersendiri bagi misalnya para peneliti atau periset kita yang gemar untuk bisa mengkaji mengenai ekonomi dan juga ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, tentu saja dampak dari pandemi COVID-19 ini seperti disampaikan oleh tadi Bang Sandi memang cukup berat dari sisi ekonomi dan juga ekonomi kreatif. Gitu. Nah, ini tentu saja membutuhkan kerjasama gotong royong dan mungkin sikap kesetiakawanan yang harus tumbuh ketika kita menghadapi krisis yang sangat luar biasa ini. Karena krisis ini kan menghantam dari sisi supply dan demand gitu ya. Agak beda dengan krisis yang mungkin krisis ekonomi begitu kan. Ini yang menjadi cukup berat. Ketika krisis ekonomi tentu saja UMKM itu bisa menjadi buffer, bisa menjadi penyangga untuk keterpurukan ekonomi, tapi ketika pandemi ini memang UMKM juga terkena. Nah, ini mungkin yang menjadi bahan yang menarik begitu, yang mungkin saja ke depan perlu kita kaji lebih jauh. Nah, bicara mengenai pandemi itu sendiri, tentu saja kita bisa melihat bahwa kapan sebenarnya pandemi ini akan berakhir. Ini juga menjadi penting begitu ya, karena barangkali di negara-negara pasar utama
pariwisata kita begitu kan sudah mulai berangsur-angsur menurun, bahkan mungkin sudah ada yang mulai berakhir atau katakanlah pertumbuhan kasus positifnya sudah mulai nol begitu. Nah, ini menjadi penting untuk kita mempersiapkan diri juga bagaimana kita bisa mengambil opportunity yang tentu saja bisa kita raih begitu. Nah, ini yang menjadi penting sekali buat kita begitu. Nah, tentu saja tadi krisis di bidang kesehatan, katakanlah pandemi ini harus kita secara masif untuk segera dituntaskan begitu kan. Nah, di samping itu juga kita harus mempersiapkan diri bagaimana membangun ekonomi kembali begitu, membangun usaha di tengah tadi suasana yang memang tentu saja tidak seperti suasana sebelumnya. Makanya disebut juga sebagai adaptasi kebiasaan baru atau kenormalan baru. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, tentu saja tadi bahwa prediksi-prediksi mengenai katakanlah misalnya pandemi itu berakhir, ini juga tentu saja menjadi sebuah kajian yang menarik, dan tentu saja ini terlalu berkembang, dinamis. Jadi barangkali ada yang misalnya sesungguhnya harusnya misalnya Juni ini kita sudah melampaui puncaknya dan kemudian menurun, tapi juga ada yang misalnya bergeser, bahkan mungkin akan menurun atau bahkan mungkin akan berakhir di Oktober. Nah, ini tentu saja menjadi sebuah kajian yang atau diskursus yang menarik. Nah, implikasinya adalah tentu terus terang pasti ke sektor ekonomi begitu kan, bagaimana ekonomi ini akan tetap hidup, akan tetap bisa bertahan di tengah pandemi yang mudah-mudahan tidak menjadi berkepanjangan. Ini yang tentu saja harus kita antisipasi semua. Nah, bicara mengenai ekonomi kreatif sendiri dan juga pariwisata, tentu saja kalau dari sisi pariwisata cukup terdampak, dan bahkan kalau kita bisa lihat memang pariwisata termasuk yang terdampak cukup dalam begitu kan. Data dari rilisnya yang dirilis oleh UNWTO itu bahkan bisa sampai 83% menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara atau kunjungan wisatawan internasional ke tempat-tempat wisata di dunia. Ini suatu penurunan yang cukup tajam begitu kan. Nah, kemudian bagaimana dengan Indonesia? Tentu saja juga Indonesia dari beberapa proyeksi katakanlah jumlah wisman kita juga diprediksi tadi cukup dalam terkoreksinya, bahkan bisa mungkin sekitar 2 jutaan. Ini yang tentu saja ini juga antara 2 sampai 3,5 juta gitu kan. Nah, bayangkan misalnya yang tadi asalnya bisa sampai 13 juta gitu, sekarang mungkin sekitar 2,5 bahkan hanya 2 sampai 3,5 juta. Ini suatu penurunan yang luar biasa, dan makanya sangat-sangat terpukul sekali dunia pariwisata kita. Nah, kemudian tapi kita tadi sampaikan juga Bang Sandi, kita harus tetap semangat, harus tetap berupaya keras gitu kan. Dan tentu saja ekonomi kreatif ini adalah sebuah pasangan yang serasi begitu. Nah, ketika pariwisata, semua bidang usaha, 13 bidang usaha itu memang terpukul, maka ekonomi kreatif kita lihat fenomenanya cukup menarik bahwa ada memang beberapa subsektor yang tadi terdampak cukup berat begitu, tapi ada juga subsektor yang terdampaknya mungkin moderat atau hanya misalnya atau low exposure saja. Ini yang mungkin sebagai sebuah harapan baru bagaimana ekonomi kreatif bisa tetap eksis di tengah pandemi. Obrolan saya dengan teman-teman, baik itu komunitas, asosiasi ekonomi kreatif, kelihatannya menyeratkan bahwa mereka tetap punya semangat yang tinggi gitu kan. Mereka selalu berkreasi, selalu ingin tadi mencari hal-hal baru, dan tentu saja berujung tadi mereka ingin selalu menciptakan nilai tambah yang tentunya tadi akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan juga terhadap PDB. Ini yang saya amati dari teman-teman, bahwa teman-teman pelaku kreatif memang tadi sampaikan juga oleh Bang Sandi masih tetap semangat gitu kan. Bahkan ada teman misalnya komunitas itu bahwa memang alam ingin istirahat dulu gitu loh. Tadi ada juga seloroh seperti itu. Nah, ini menarik begitu, bahwa mereka memang sadar bahwa tadi alam juga harus menjadi semacam parameter yang harus diperhatikan begitu kan ketika kita mengembangkan ekonomi kreatif. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan ekonomi kreatif itu sendiri tadi saya sampaikan bahwa data BPS menunjukkan ada sekitar 8,2 juta pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Nah, ini tentu saja juga mungkin bisa jadi terdampak juga oleh pandemi ini. Tadi disampaikan juga betul oleh Mas Reja bahwa kontribusi ekonomi kreatif kita terhadap ekonomi nasional itu
sekitar 7%, 7,28, 7,44 paling tinggi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Nah, itu yang menggambarkan bahwa ekonomi kreatif kita memang menopang ekonomi nasional itu secara cukup signifikan begitu. Dan inilah juga yang tadi saya sampaikan bahwa tentu saja sangat erat kaitan dengan ekonomi nasional begitu. Jadi ketika ekonomi nasional diprediksi pada tahun ini, tahun 2020 itu bisa diproyeksikan begitu, hanya tumbuh 2,3 atau bahkan sampai minus 0,4% dengan skenario sangat berat, tentu saja juga ekonomi kreatif juga akan terimbas juga begitu, karena ekonomi kreatif sendiri juga adalah bagian dari ekonomi nasional, sehingga barangkali kalau misalnya 2,3%, tentu saja ekonomi kreatif juga akan tumbuh di sekitar 2,1 atau 2,2%. Nah, ini yang barangkali juga mungkin tantangan buat kita semua gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan bicara pada soal tenaga kerja. Tenaga kerja di ekonomi kreatif itu sekitar 19 jutaan di 2019, dan 2020 ini diprediksi itu sekitar 22 jutaan. Nah, tentu saja dengan dampak pandemi ini juga akan mengurangi serapan tenaga kerja, bahkan mungkin akan banyak sekali teman-teman kita yang mungkin kena pemutusan hubungan kerja atau bahkan dirumahkan. Dan mungkin sekitar 2 jutaan lah mungkin sampai akhir tahun prediksinya ya. Nah, kita menantikan sebenarnya laporan pertumbuhan ekonomi triwulan di kuartal 2 ini, karena ini menarik karena diprediksikan akan dalam di kuartal kedua ini, dan mudah-mudahan tadi di kuartal ketiga dan keempat ini akan membaik ya. Mudah-mudahan tadi kita tidak terlalu terpuruk atau terprosok, dan mudah-mudahan kita bisa cepat bangkit. Nah, ini yang mungkin sebagai sebuah harapan, dan ekspor kita juga seperti itu. Kalau melihat dari data ekspor BPS kemarin juga ekspor kita masih tumbuh, tenaga kerja kita dari hasil Sakernas Februari juga masih tumbuh. Nah, mungkin kuartal kedua ini kita tunggu. Bahkan Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan misalnya ada proyeksi bahkan bisa minus 3,1% di kuartal 2 ini. Nah, kita tunggu-tunggu nanti bagaimana BPS melaporkan hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan? Tentu saja dari sisi kami dari sisi lembaga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selalu ingin mendukung atau membantu para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia dalam kondisi yang memang sangat terbatas seperti ini. Artinya tidak mungkin melakukan aktivitas secara masif di luar, tidak mungkin melakukan pendukungan, fasilitasi, dan juga mungkin memberikan akses yang layaknya di suasana atau kondisi normal. Nah, kita mencoba memberikan stimulus-stimulus yang tentu saja ini diharapkan dapat memberikan dampak kepada para pelaku yang saat ini memang istilahnya mungkin berkurang atau bahkan tidak punya aktivitas. Nah, ini yang menjadi penting, bagaimana kita bisa memastikan mereka bisa tetap menciptakan nilai tambah. Nah, ini yang tantangan tentu saja yang mungkin harus kita bersinergi, karena berbicara mengenai ekonomi kreatif, kita bicara mengenai bagaimana mengembangkan ekosistem, dan ekosistem kita ini sedang diuji ini dalam kondisi pandemi ini. Tahun lalu, di penghujung tahun lalu, Undang-Undang Ekonomi Kreatif kita kan baru disahkan gitu, Undang-Undang 24 tahun 2019. Nah, masuk ke 2020 kemudian sudah diuji bagaimana kita dengan landasan yang sudah cukup kuat sekarang punya Undang-Undang 24. Nah, itu kita bisa gunakan untuk kita bisa bertahan di kondisi yang pandemi seperti ini. Dan program-program stimulus kita yang terkait dengan tentu saja bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas para pelaku, kemudian juga misalnya mereka bisa berkreasi tetap di rumah, dan juga katakanlah kegiatan yang berbentuk stimulus yang lain, misalnya bagaimana kita juga memfasilitasi produksi, misalnya ada master kain, ada lauk siap saji, kemudian juga ada program masak bersama Maestro. Dan ini sebuah program beberapa program yang tentu saja juga ingin mendorong bagaimana pelaku ekonomi kreatif bisa tetap aktif. Mungkin juga kita juga bisa kami juga mencoba misalnya ada program kami misalnya ngamen dari rumah seperti itu ya. Ini adalah program-program stimulus yang coba kami
sampaikan kepada pelaku ekonomi kreatif atau kita berikan kepada pelaku ekonomi kreatif. Nah, mudah-mudahan kita bisa tetap bertahan sambil menunggu waktu yang tepat untuk bisa kita rebound, kita bisa kembali dan kita pulih. Nah, ini yang sudah kami rancang, bagaimana teman-teman juga pelaku ekonomi kreatif, kemudian asosiasi, ini juga bisa berkolaborasi dengan kami. Nah, ini barangkali juga tantangan ke depan yang tentu saja mungkin tidak berat. Kalau dilihat dari indikator-indikator, tentu saja memang kita dari capaian-capaian secara agregat itu agak mundur ke belakang sekitar 3 tahun. Jadi bisa jadi kinerja ekonomi kreatif 2020 ini mungkin sama dengan di tahun 2017 begitu. Jadi bayangan seperti itu. Nah, bagaimana nanti kita bisa pulih tahun 2021, 2022. Nah, ini yang mudah-mudahan tadi dukungan dan tadi memperkuat pentahelix kita. Jadi government, akademisi, bisnis, komunitas, dan juga media, ini menjadi penting untuk bisa memperkuat ekonomi kreatif ke depan. Mungkin itu saja, Mas Reza, yang bisa saya share dalam diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.